Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Ruang Saham 43. Perkenalkan nama aku Yosef Sugiharto. Pada hari ini, saya akan membimbing dan akan menjadi dan sebagai pemateri dalam tema yang hari ini, yaitu adalah kombinasi simpel biar Juni cuan tebal. Oke teman-teman, jadi aku mau nanya dulu nih, suaraku sebelumnya jelas gak nih? Boleh teman-teman untuk ramein kolom komentarnya atau kasih reaction jempol gitu, boleh teman-teman ya. Gimana, gimana? Apakah suaraku aman aman? Jelas, oke. Jelas ya teman-teman ya? Clear clear, siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Fahmi Muhammad, Kak Ponpoy, Kak Aldian, Kak Lili. Jelas Bos, siap. Oke, jadi saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Jadi saya ingin perkenalan diri dulu ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan nama saya Yosef Sugiharto, saya ulangi sekali lagi. Panggil aja Krisna. Oke, jadi ya saya latar belakangnya adalah sebagai praktisi aktif selama 3 tahun lebih di dunia saham ya teman-teman ya, di dunia saham, kripto dan forex trading. Dan saya juga pernah meraih posisi top 10 dalam top 10 Mirai Championship season 4 dalam kategori gainers ya. Lalu yang ketiga adalah saya telah menjadi pemateri dan trainer selama puluhan jam dan belasan kelasan saham atau webinar. Dan yang terakhir saya adalah seorang mahasiswa ya teman-teman ya. Saya masih seorang mahasiswa dari Binus University jurusan Data Scientist. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke materi hari ini, tentu harus ada yang akan apa yang kita bahas dulu. Tuh. Jadi yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah market overview, pembahasan target kita di bulan Juni, strategi teknikal tepat, strategi bandarmologi, dan yang paling terakhir adalah cara menggabungkan teknikal dan bandarmologi agar kita cuannya luber-luber, banjir-banjir, dan ya happy con lah teman-teman lah gitu ya. Oke, sejauh ini ada nggak nih yang mau nanya dulu nih? Gimana nih? Ada nggak nih yang mau nanya nih? Coba-coba. Aku mau nanya, mau lihat nih. Kalau nggak ada yang mau nanya, bilang nggak ada aja, nggak apa gitu. Jadi teman-teman, di sini aku panggilnya teman-teman aja ya. Jadi ya aku harap, ya sebenarnya masalah panggilan bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan, tapi aku berharap semoga, ya aku di sini lebih suka ngedepanin suatu forum ya teman-teman ya. Jadi kalau aku salah, kalian boleh koreksi. Nah, tapi kalau kalian misalnya ada salah, ya aku juga bisa koreksi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut dulu Pak. Oke, jadi sini saya akan lanjut. Jadi pembahasan yang pertama adalah market overview ya teman-teman ya. Jadi kita tahu sendiri di bulan Mei ini adalah bulan yang cukup berdarah ya teman-teman ya. Di mana IHSG minus 4 sekian persen ya, minus 4% yang 4% itu juga termasuk ke dalam ya teman-teman ya. Kita ngelihat banyak banget saham-saham yang udah ancur-ancuran, misal dari ya mungkin salah satu saham yang kita kenal seperti PTBA gitu ya. PTBA, terus ada Antam gitu. Dan ya ada sektor banking ya yang masih main, tapi katanya udah enggak. Dan di sini aku cuma ngasih sedikit prediksi aja bahwa ini adalah gambaran prediksi IHSG menurut aku ya teman-teman ya. Jadi yang garis merah ini, bentar, saya kasih pointer. Jadi yang garis merah ini teman-teman, ini adalah MA100 ya teman-teman ya. Dan kita ini sedang berada di sini dan saya menargetkan bahwa di bulan Juni ini kita menyentuh target di IHSG di harga 6.772 ya teman-teman ya. Jadi secara market overview, saya menargetkan IHSG kita naik segitu aja, gitu ya. Ya kalau bisa naik sampai ke 7.000 sih, ke sini sih ya amin-amin aja teman-teman ya. Tentunya ya nggak pasti saya doang yang menikmati, teman-teman juga pasti menikmati lah. Kalau IHSG itu naik-naik lah ya, gampang cari cuannya. Oke, jadi setelah market overview, saya juga akan lanjut menjelaskan terhadap sektor rotation chart-nya. Nah, untuk sektor rotation chart-nya di sini saya menggunakan Neo BDM dan di sini saya telah menganalisa kira-kira sektor apa nih yang cocok kita collect atau kita ambil supaya untuk persiapan cuan kita di bulan Juni, teman-teman. Nah, di sini yang telah saya analisa ya, teman-teman ya, yang menurut saya cocok untuk kita koleksi adalah ini, teman-teman. Itulah saham-saham IDX Energy dan IDX Basic ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang nggak tahu energi seperti apa, ya contohnya seperti pertambangan, PTBA. Ya, PTBA teman-teman tahu lah ya, kurang lebih itu perusahaan apa, perusahaan tambang. Nah, lalu ada basic ya teman-teman ya, basic, silikal, dan semacamnya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Apakah di sini ada pertanyaan dulu nih, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Untuk sektor rotation, kira-kira paham ya? Paham nggak nih terhadap target kita? Mungkin kalau ada yang boleh on mic, boleh bilang jelas gitu. Target pembahasan kita fokus ke dalam saham energi dan basic. Seperti itu. Paham ya? Lanjut.
siap. Terima kasih ya yang udah balas ya. Ya, oke lanjut. Oke, jadi saya juga udah ngebuat mapping untuk target kita di bulan Juni teman-teman ya. Jadi target saya di bulan Juni adalah mengambil saham pada sektor energi dan basic consumer, seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengatur strategi yang tepat agar mendapatkan saham yang bagus. Yang ketiga, membuat skenario agar cuan kita lebih aman, lebih aman, dan tidak membuat kantong jebol, gitu ya. Jadi ya contoh, apa sih perbedaan strategi dan skenario? Nah, mungkin teman-teman ada yang kurang paham gitu, apa sih kayak perbedaannya? Nah, kalau menurut saya, strategi itu lebih jatuh ke bagaimana kita cara menganalisanya. Ya misalnya ada teknikal nih, seperti ini. Nah, contoh seperti ini teknikalnya. Nah, menurut saya ini kita atur strategi. Wah, kalau dia breakout, ya kita ambil sahamnya. Nah, tapi kalau skenario, saya tuh pembahasannya, oh, kalau dia seandainya nanti dia turun lagi, nanti gimana? Kalau dia nanti kena support lagi, dia gimana? Nah, itu ya teman-teman ya, perbedaan skenario dan strategi teman-teman ya. Nah, lanjut. Yang keempat adalah, saya juga menargetkan di bulan ini bisa mendapatkan 30% plus-plus ya, cuan di saham IPO. Nah, untuk saham IPO-nya apa, nanti saya bakal kasih tahu ya, karena menurut saya ini saham IPO-nya cukup menarik. Dan yang terakhir adalah mendapatkan 20% plus-plus cuan di saham sektor energi dan ya basic ya teman-teman ya, ini consumer basic. Maksudnya seperti itu. Jadi saya harap dengan penjelasan saya pada hari ini, kita bisa meraih target yang telah saya buat ini, kelima target ini teman-teman ya. Oke, jadi saya akan lanjut ke teman-teman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu nggak nih, apa itu analisa teknikal? Ada yang tahu nggak? Boleh dong teman-teman kalau tahu boleh chat atau on mic gitu, atau mungkin udah ada yang pernah pakai nih analisa teknikal gitu. Boleh nih meeting chatnya. Ini tadi yang aktif Kak Lile sama Kak Ponpo ya. Wih, Emma, oke. Kata Kak Gun, oke. Ada Emma, ya. Lalu gimana yang lain? Apakah sudah tahu apa itu analisa teknikal? Oke, kasih waktu 15 detik lah kira-kira. Atau ya pada lagi ngetik. Oke, ada yang dari Kak Viviani Anissa, belum terlalu paham, nggak apa-apa. Terus dari Kak Lili, analisis teknikal ini dipakai chart bukan sih? Betul. Oke, kata Kak Mimi, analisis berdasarkan pergerakan harga. Sering bilang stoch atau stokastik ya. Oke, jadi berdasarkan jawaban teman-teman, itu betul sekali teman-teman ya. Oke, dari Kak Priyo nih terakhir ya. Analisa berdasarkan historis grafik harga sebelumnya. Betul banget, tepat ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di sini aku akan menjabarkan tentang apa sih arti dari analisa teknikal. Nah, jadi teori gini teman-teman ya. Analisa teknikal. Teknik analisis yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dan memperkecil kerugian melalui pendekatan analisis harga dengan mempelajari cara kerja serta aktivitas yang telah terjadi dalam pasar modal menggunakan data pasar seperti harga dan volume untuk memprediksi arah harga yang akan datang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nih tentang semua penjelasan ini, nah, gambarnya ini ada di samping teman-teman ya. Jadi analisa teknikal tuh seperti ini teman-teman. Gitu. Kita ngeliat nih, oh ini ada garis merah, kalau dia nyentuh garis merah berarti dia cenderungnya turun. Nah, ini kan kelihatan kalau dia ada mendekati garis merah, bisa jadi cenderungnya naik gitu. Jadi analisa teknikal tuh yang pakai ya TradingView atau pakai investing.com, kita nganalisa chart ya teman-teman ya, yang datanya itu berasal dari harga-harga yang sudah terjadi atau tercetak sebelumnya gitu ya. Nah, coba di sini ada pertanyaan ntar, kalau pakai chart kenapa suka melenceng ya? Padahal udah sesuai seharusnya. Nah, nanti akan aku bahas kenapa bisa terjadi seperti itu di prakteknya teman-teman ya. Jadi kita pertama bahas dulu teorinya, baru ke prakteknya. Oke, lanjut. Jadi di sini fungsi analisis teknikal. Yang pertama jelas, untuk memperoleh keuntungan maksimal. Ya kalau dipikir-pikir buat apa kita analisa kalau nggak buat cuan kan teman-teman. Nah, lanjut yang kedua adalah memperkecil kerugian, ya sudah pasti untuk menganalisa gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan area jual beli yang tepat. Dan yang terakhir adalah memperoleh area jual yang memuaskan. Gitu ya. Nah, untuk mendaftar, ada pertanyaan yang cukup ini. Oke, bisa dijelaskan ya untuk dari KPA 3. Oke, lanjut. Jadi, kurang lebih teknikal tuh, analisis teknikal tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas nih, contohnya adalah kayak yang nomor 3 nih. Kata saya kalau untuk orang awam tuh cukup bingung. Kok bisa sih teknikal tuh bisa nentuin area beli sama area jual? Nah, contoh itu seperti ini teman-teman.
Ya, aku gambar di sini teman-teman ya. By the way, ini garis-garis yang aku coret-coret seperti ini kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, oke, oke. Oke, jadi siap, ini saya lanjutkan. Contoh untuk saya menentukan area beli dulu ya teman-teman ya. Jadi contoh ada candle seperti ini, candle-nya ya. Ini candle merah ya, candle merah, terus ini candle merah, nah terus ini ada support teman-teman. Nah jadi, cenderungnya ya teman-teman ya, para trader itu, dia itu membeli di garis yang namanya garis support ya, support. Nah jadi kalau yang mau teman-teman tahu support itu sederhananya kayak suatu garis imajiner yang terlihat gitu, ini titik lemahnya gitu dari suatu saham. Suatu harga ya teman-teman, bukan suatu saham ya, dari harga. Contoh ini harganya 100 gitu. Nah, biasanya trader tuh ya belinya di garis dekat-dekat garis ini teman-teman. Jadi kayak contohnya 101, 100, 99, ya seperti itu teman-teman ya. Dan berharapnya adalah saham itu besoknya kayak bisa naik dan bisa naik. Nah, jadi memperoleh area beli itu ya seperti ini teman-teman. Jelas ya? Nah, untuk area jual, apa sih yang dimaksud dengan area jual? Nah, tadi kan kita membahas yang namanya support. Nah, sekarang kita membahas yang namanya resistance. Nah, jadi resistance itu adalah suatu garis imajiner yang di mana suatu harga itu tertekan pada poin tertentu. Nah, contoh ini harganya 100, ini 150. Nah, ketika sudah menyentuh candle di sini, nah ini kan cenderung itu turun ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang digunakan oleh para trader-trader gitu ya. Trader-trader terkenal juga makanya juga support and resistance itu juga sering dipakai gitu. Nah, jadi untuk menentukan area yang jual tuh ya mungkin para trader tuh juga jualnya di sini. Jadi jualnya di harga 149, 150, 151, atau mungkin 148, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Oke, sampai sini jelas teman-teman? Sampai sini. Kalau bisa, Jelas, oh, Mas. jelas ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, oh oke. Lanjut. Jadi untuk kan analisis teknikal itu kan luas ya teman-teman ya. Banyak banget strateginya. Nah, dan di sini tuh aku telah menentukan bahwa strategi apa sih yang cocok di bulan Juni ini. Nah, jadi strategi yang cocok di bulan Juni ini ada dua ya teman-teman ya, yaitu adalah teknik price action dan technical pattern breakout. Nah, mungkin teman-teman harusnya ada yang bingung nih, kayak apa sih itu price action? Apa sih itu technical pattern breakout? Ini tuh salah satu dua teknik yang cukup terkenal ya teman-teman ya, untuk mendapatkan cuan. Contoh ya trader-trader yang terkenal kayak Andi Senjaya itu juga masih lumayan pakai technical pattern breakout, price action, atau mungkin para analis-analis yang terkenal lah, influencer. Mereka juga kurang lebih pakainya kalau nggak price action, ya kalau nggak technical pattern breakout. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi aku bakal jelasin dulu apa sih kedua hal ini yang asing gitu ya bagi telinga kita. Jadi yang pertama adalah price action. Price action adalah strategi untuk mengidentifikasi pola-pola harga yang terbentuk di chart, seperti pola pembalikan. Nih, kata kuncinya. Pola pembalikan, pola kelanjutan, atau level-level support dan resisten yang signifikan. Strategi ini untuk mengambil posisi keputusan trading, seperti membuka posisi menentukan level stop loss atau menentukan target keuntungan. Nah, jadi yang kita tekankan di area price action adalah pola pembalikan, pola kelanjutan, atau level-level support dan resisten. Ini teman-teman ya, 3 kata kuncinya. Nah, kalau tadi teman-teman tuh bingung aku bahas teori doang, ya sekarang kita coba lihat contohnya teman-teman ya. Nah, contoh dari, eee, price action itu adalah ini teman-teman, contoh price action. Nah, contoh di sini ada suatu resisten, gitu ya teman-teman ya. Ini ada garis resisten, ini ada garis resisten dan, teman-teman aku mau kasih ini dah, sedikit kuis gitu, tebak-tebakan juga boleh. Teman-teman terhadap price action yang tadi, yang kata kuncinya adalah pola pembalikan, pola kelanjutan, atau level-level support dan resisten, kira-kira teman-teman tuh ngambil di yang satu atau yang di 2 teman-teman? Nah, teman-teman menurut tebakan teman-teman gimana nih untuk price action? Teman-teman kita tuh ngambil di satu atau ngambil di 2? 1, 2, oke, boleh ya teman-teman ya, lanjut. Komentar boleh teman-teman, ada yang ngomong satu, ada yang ngomong satu, gimana gimana yang lain? Oh, ada yang ngomong 2. Oke, jadi aku lumayan senang nih teman-teman kalau aktif. Jadi kalau teman-teman aktif, pembicaranya atau pematerinya juga senang ya. Jadi nggak berasa
nyampein materi gitu, nyampein materi doang, tek gitu. Justru aku malah bosen ya kalau digituin doang. Oke lanjut, satu atau 2 itu maksudnya di mana ya? Jadi candle nomor satu ini atau candle nomor 2 ini kita ngambil ya? Oh ada yang ngomong satu dan 2, ada yang ngomong satu. Oke, jawabannya cukup bervariasi ya. Di sini ada perperangan nih antara satu dan 2 ya teman-teman ya. Ya aku bisa lihat mungkin yang jawab satu ada ya 50-50 lah gitulah, nunggu turun. Oke, jawabannya unik. Nah, ada yang jawab 2 dibintik support baru. Nah, untuk jawabannya teman-teman, yang paling benar adalah dari Kak Imam Tumianto ya. Nah, jadi contoh price action, kita tuh ngambil di sini teman-teman. Kita tuh ngambil di sininya. Jadi mau harga itu udah naik, kita tuh tunggu teman-teman di area pola pembalikannya atau pola pola pembalikan atau pola kelanjutannya. Nah, jadi kita tuh kalau di price action, ambilnya itu yang ini teman-teman. Jadi contoh suatu saham BCA ya, contoh ini BCA. Ini 8.000 ya teman-teman ya. Contoh ini 8.000. Nah, dia udah naik nih ke harga di sini 8.200 contohnya. Udah naik 8.200, udah naik 8.300. Nah, terus dia tuh bikin balik lagi teman-teman ke 8.000. Nah, di situ teman-teman kita ngambil di harga 8.000-nya lagi kalau dia balik lagi. Nah, jadi teman-teman mungkin sedikit bisa bedain ya tentang price action ya itu seperti apa ya. Nah, bagi yang teman-teman jawab satu, itu nggak apa-apa, salah. Jadi, itu akan kita lanjut di materi selanjutnya. Bukan materi, tapi di slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya adalah technical breakout strategy. Nah, apa sih itu technical breakout strategy? Technical breakout adalah pendekatan dalam trading yang bertujuan untuk mendeteksi pergerakan harga yang signifikan di pasar saat harga breakout dari level support atau resistance. Yang penting, kata kuncinya ada di level support, level resistance, harga breakout. Yang penting. Nah, kata kuncinya gini doang ya teman-teman ya. Nah, breakout terjadi ketika harga melewati level kunci dengan volume perdagangan yang tinggi. Jadi ada syaratnya teman-teman ya kalau mau breakout itu, dan menunjukkan adanya potensi pergerakan harga yang kuat dan berkelanjutan. Nah, teman-teman juga mungkin pada bingung nih, dari tadi teori mulu nih, aku juga bosan teman-teman teori, karena ya kita cuannya juga praktek ya teman-teman, bukan dari teori doang ya. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu contoh dari technical breakout strategy. Nah, contoh yang paling sering dan paling umum ya teman-teman ya, di dunia trading, yaitu seperti ini. Nah, ketika sudah break, ya kita ngambil. Nah, seperti ini teman-teman, contohnya breakout. Lihat ya teman-teman, ini kelihatan nggak tulisan entry-nya? Oke, teman-teman, kelihatan nggak tulisan entry? Nah, seperti ini entry-nya. Nah, jadi kalau yang technical breakout strategy, kita ngambil kayak di entry seperti ini teman-teman ya. Contoh kita kayak ngambil di candle satunya tadi yang di sini. Nah, itu ya teman-teman ya. Contoh dari technical breakout strategy. Gitu. Jadi aku harap kalau bisa contoh atau emiten, oke nanti. Aku harap teman-teman tuh sendiri bisa bedain ya antara teknik yang namanya price action dengan teknik yang namanya technical breakout strategy. Jadi ini aku harap teman-teman tuh bisa hafal ya di luar kepala ya, kalau bisa ya. Ini tuh bentuknya flag, ini tuh bentuknya falling wedge, ini tuh bentuknya pinan, cup and handle, ascending triangle, dan yang paling umum juga biasanya adalah head and shoulder gitu. Kalau teman-teman belajar trading gitu ya. Nah, mungkin ini adalah saat yang paling ditunggu ya teman-teman ya. Yaitu adalah apa nih teman-teman? Bisa tebak tadi? Kira-kira ada bisa tebak nggak nih? Kira-kira saya bakal ngapain? Oke, ada bisa tebak kira-kira bakal ngapain? Oke, jadi maaf lah ya, saya kasih tebak-tebakan. Giveaway, oh bukan giveaway. Jadi selanjutnya adalah kita ke bagian yang cukup menarik, teman-teman suka, yaitu adalah praktek. Nah, siapa di sini teman-teman yang mau praktek? Coba. Ngasih contoh emiten. Ayo yang mau praktek coba bilang mau gitu. Mau gitu, ketik di komentar gitu. Sekalian saya nunggu ganti screen share-nya ya, sebentar ya. Mau. Oke, rame ya teman-teman ya. Bentar, saya ganti screen. Bentar. Oh ya. Oke. Coba misalnya aku ganti screen. Oke, aku Discord. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Screen aku nih. Screen dari trading view-nya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini ganggu, aku taruh aja di sini. Kelihatan nggak nih? Aku baca komen ya. Kelihatan. Waduh, langsung rame ya. Rasanya aku belum ngomong emiten apa, tapi udah langsung ngegas gitu emiten apa yang mau dianalisa.
Oke oke oke, kelihatan ya. Gimana yang lain? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Trading view? Ayo kalau bisa tebak, aku lagi lihat chart apa? Coba pembuktian. Coba. Aku lagi ngeliat chart apa? Era. Oh, Era Kak, itu yang Era ya. Oke. Nah, aku juga mau ngasih tahu sedikit ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita tuh ada sesi Q&A di belakang, ya nanti Q&A-nya itu kita ngebahas, ya kita review emiten kayak gitu ya teman-teman ya. Cuma nanti di akhir ya. Jadi kita nggak terlalu banyak di tengah-tengah ini supaya materi saya tersampaikan terlebih dahulu, baru kita review-review ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi di sini saya ingin mencontohkan yang namanya technical breakout ya teman-teman ya. Yang namanya technical breakout. Nah, jadi sesuai yang contoh tadi ya teman-teman ya, technical breakout. Itu kan ada pattern, ini tebak teman-teman, nama patternnya apa yang kayak gini? Ada yang bisa tebak nggak? Sebelum aku buka sebelumnya. Coba, ada yang bisa tebak nggak? Tadi bentuknya apa ini yang seperti ini? Gitu. Head and shoulder, oke. Flag, oke. Ada yang lain, ada yang lain? Yang lain flag, oke. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya, flag. Ya betul teman-teman, falling wedge, boleh. Nah, jadi teman-teman, pola yang akan kita contoh, yang aku nemu ya teman-teman, contohnya adalah flag ini teman-teman ya. Menurut teman-teman mirip gak nih gambarnya? Yang ini sama yang ini. Mirip gak teman-teman? Flag, mirip gak? Kalau wedge itu, aku ngasih tahu teman-teman ya, perbedaan tentang wedge dan flag. Kalau wedge itu yang sepengalaman saya, sepengalaman trading saya, dia tuh kayak garisnya tuh udah kayak benar-benar hampir berhimpitan. Contohnya kayak seperti ini, kayak udah seperti ini banget nih. Ini saya bisa bilangnya ini wedge, atau enggak mungkin sudah crossing. Itu saya lebih nyebutnya itu wedge. Tapi kalau masih jauh banget ya teman-teman dari kelihatan dari kelihatannya mau sentuhan itu kayak perlu waktu lama, saya bakal nyebutnya itu flag. Nah, sekarang apa sih ini yang akan kita praktekkan? Nah, jadi technical breakout itu seperti ini teman-teman. Jadi saya play, contohnya. Nah, begini ya teman-teman ya, contoh dari breakout. Contoh dari breakout. Nah, jadi kita tuh kurang lebih ngambilnya di sini teman-teman. Kurang lebih kalau secara teori ya. Atau kita ngambilnya kayak di sini gitu. Nah, jadi ini kalau saya lanjutin, contoh dari breakout seperti ini. Dengan metode flag gitu. Nah, di sini chart era jaya tuh. Hasilnya juga apa teman-teman? Kalau udah breakout itu ya kencang juga teman-teman naiknya biasanya. Lihat tuh teman-teman. Ini aja kalau teman-teman misalnya ngambil nih dari sini ya. Kita ambil dari sini. Teman-teman jualnya di 550, teman-teman cuannya 31% teman-teman. Ini nggak main-main loh, cuan 31%. Deposito aja cuannya cuma 5%. Ini kalian dengan waktu berapa? 82 hari bisa dapat 31% gitu. Gitu ya. Jadi untuk breakout jelas, untuk breakout jelas nggak untuk breakout? Oke, untuk breakout jelas dulu nggak? Nah, kalau ngambil pucuk takut dibanting, Min. Nggak apa-apa. Belum paham breakout. Oke. Oke, jadi kalau breakout tuh, kalau untuk metode flex seperti ini gitu. Nah, coba mungkin aku bakal kasih sedikit open nama saham nih teman-teman, baru ya kita open nama saham ya. Saya kasih 3 nama saham deh yang kalau bisa nama sahamnya itu udah agak panjang ya. Ya, bukan kayak baru bulan lalu atau mungkin 2 bulan yang lalu gitu. Jadi kita cari pattern-patternnya gitu. Oke, dari Kak pertama Adro ya. Aku kunci ada Adro, ASI, satu lagi MLLP. Oke, aku kunci dulu ya. Adro ya teman-teman ya. Adro, kita kunci dulu. Contohnya Adro, kita kunci. Oke, untuk Adro, kita cari untuk breakout-nya, contohnya, bentar. Wah, ini bekas chart saya teman-teman ya. Mohon maaf ya, tapi ini emang yang saya prediksi betul juga akhirnya sebelumnya. Ini bulan apa ya saya prediksi ya? Wah, ini pas pembahasan Elliott Wave terbukti. Nah, contohnya adalah breakout-nya breakout-nya di sini. Oke, ini saya bikin garis support and resistance. Nah, seperti ini. Kita kasih tarik garis dulu sedikit. Tarik garis dulu sedikit ya teman-teman ya. Ini saya lebih suka begini berarti. Saya cuman sekilas aja, cepat gitu ya. Nah, ini delete, berarti ini di delete.
Ini kan secara garis jauhnya dia seperti ini, gitu. Sebenarnya kalau plan-nya. Nah, ini termasuknya breakout ya teman-teman ya. Cuman bedanya ini breakout-nya breakout turun teman-teman. Nah, jadi kalau breakout itu lumayan manis ya teman-teman ya. Sekalinya dia break ke atas, cuannya itu juga nggak main-main. Tapi kalau seandainya break-nya ke bawah, ya juga nggak main-main teman-teman. Biasanya itu seperti itu ya. Ini seperti contoh break, dia udah nyentuh garis eh, swing line-nya yang udah kita buat ya. Contohnya seperti itu. Oke, untuk Adro, jadi gimana tadi yang nanya untuk breakout? Kira-kira paham nggak nih? Jadi breakout tuh ya, misalnya ini udah di garis nih, sadarannya gini ya, ini udah di garis, terus dia tuh ngelewatin garis, terus kelihatan kayak titiknya tuh kencang banget gitu. Nah udah, itu potensinya tuh turunnya kencang. Sederhananya seperti itu, sederhananya. Gimana, gimana? Paham nggak tadi yang kurang paham di garis breakout? Nah, tadi kalau nggak salah Kak Lili ya? Lumayan menjawab gak nih untuk Kak Lili? Untuk Kak Lili, gimana nih? Titiknya di mana? Titiknya itu di sini. Nih, di garis-garis yang seperti ini. Nih. Jadi kalau seandainya kita kan bikin garis kan seperti ini, bikin garisnya. Jadi saya tuh jadi swing itu garis yang ini tuh dapat dari mana? Dari menghubungkan antara candle yaitu shadow to shadow. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya nah itu bisa jadi garis support juga nih teman-teman. Yang ini ya, just info. Nah, kalau seandainya dia udah ngelewatin garis supportnya, nah itu berpotensi juga untuk turunnya kencang. Nah, di sini ada volume nggak ya? Oh, ini saya nggak ada volume, bentar. Saya add volume dulu ya. Volume. Volume. Nah, tadi yang ditulis juga kan, kalau 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 dia itu ngelewatin suatu titik atau suatu garis support atau resisten dan dibarengi dengan volume yang besar, seperti ini ya, seperti volume yang besar, nah itu terjadi yang namanya breakout. Nah, cuma di sini breakout-nya breakout turun, bukan breakout hijau ya. Nah, sesuai yang tadi teori aja kita. Kita balik lagi ke teori juga boleh. Tadi teori breakout. Pergerakan harga signifikan pasar dari harga breakout dari level support atau resisten yang penting. Breakout terjadi ketika harga melewati level kunci dengan volume perdagangan yang tinggi. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini contoh breakout karena di ban merah semua gitu. Nah, aku harap setidaknya untuk breakout, nah coba-coba. Cara ngambil garisnya gimana, Kak? Oke, jadi untuk nangkap garisnya ada dua teknik ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus kayak konsisten juga. Konsisten itu dalam arti seperti apa? Jadi dalam aturan untuk penarikan garisnya, contoh ini saya lihat dulu ya garisnya ya. Jadi kalau teman-teman tuh mau ngehubungin garis, itu mau dari yang candle seperti ini, yang bentukannya yang tiangnya doang, yang nggak ada candle-nya, atau mau candle ke candle. Jadi opsi satu adalah seperti ini, opsi dua adalah seperti ini, opsi duanya. Nah, jadi teman-teman harus tentuin dulu ya aturannya. Teman-teman harus tentuin basisnya itu pecahnya itu di mana gitu. Jangan sampai teman-teman ya asal narik-narik, ya saya mau narik ke sini, saya ngeliatnya lebih tinggi jadi ke sini. Nggak boleh gitu teman-teman. Jadi candle to candle or shadow to shadow ya. Nah, kalau tadi kan saya kan emang dari week ke week kan. Week itu shadow gitu teman-teman ya. Nah, jadi cara narik garisnya adalah menghubungkan antara titik tertinggi dari suatu harga yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya kan harga yang kelihatannya kita paling tinggi di 3 Maret nih. Nah, ini juga kelihatannya paling tinggi juga di 28 April. Nah, kita tarik aja garis sederhana seperti ini. Dan lanjut, ya untuk menentukan garis bawahnya, ya kita juga lihat dari titik-titik harga terbawahnya. Di sini saya visualisasinya kalau seandainya harganya itu masih di sini ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih kan gambarannya seperti ini. Kalau gini kan lebih jelas kan teman-teman kan. Kira-kira harga yang puncak-puncak tertingginya itu ada di sini dan puncak terbawahnya atau harga terendahnya ya kurang lebih kalau nggak di sini, di sini, di sini. Masuk ke teman-teman cara penarikan garisnya? Lumayan masuk nggak? Gimana gimana? Dari Kak Vivi atau dari Kak Lili gitu? Masuk nggak? Nangkep nggak nih? Oke, paham Mas. Oke, paham ya. Jadi aku harap teman-teman masuk ya. Nah, jadi ya kita ngeliat nih, wah ini ada volume besar banget. Kita bisa lihat teman-teman tuh, volumenya juga segini, segini, segini.
segarisnya pendek, tiba-tiba panjang sendiri gitu. Berarti kan ada penjualan yang sangat besar kan. Nah itu teman-teman, ini ada ciri-ciri indikasi dari terjadi suatu breakout. Begitu ya. Oke, jadi pucuk antar pucuk ya, betul. Oke, pucuk atas dan pucuk bawah. Oke, jadi untuk breakout aku nggak mau lanjutin. Untuk breakout, nah masih ada utang saham. Sorry, utang saham tadi. Jadi tadi ada ADRO, ada ASI, cek ASI ya. Cek ASI, coba cek ASII. Bentar ya teman-teman ya. Oke, untuk ASII, contohnya gimana breakout-nya? Wah, cukup baik ya gap-nya ya. Oke, saya lihat dulu contoh sebelum-sebelumnya. Oke, di sini saya mau narik garis pucuk, pucuk tuh pucuk. Tuh, saya mau narik ini. Tapi kalau saya mau narik sini ke sini, nah, ini berarti ini skala panjangnya. Coba kalau saya bikin skala pendeknya, saya deketin pendekatannya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini breakout ya, contoh breakout dari ASI ya. Nah, masukkan teman-teman. Nah, ini kurang detail, sorry. Sering ngeliatnya kan dari jauh. Nah, jadi pucuk tertinggi di antara pucuk tertinggi dan pucuk terbawah, pucuk terendah dan pucuk terendahnya. Nah, contoh penarikan garisnya gitu-gitu doang teman-teman, nggak ada yang berubah. Mau sampai kalian cari di trader-trader mahal juga, untuk kelas-kelas mahal juga ya, biasanya juga ya tertinggi-tertinggi, terendah-terendah. Begitu ya teman-teman ya cara penarikannya. Nah, jadi untuk ASI itu seperti ini, dan saham yang terakhir tadi MMLP ya, MMLP, MMLP. Nah, Manunggal Properti. Nah, untuk breakout-nya, coba, wah, ini paling saya agak kurang bisa identifikasi, tapi saya identifikasinya pakai garis support and resistance. Ya, contohnya seperti ini. Saya juga bikin, ini resistannya, ini supportnya, dan kita lihat teman-teman. Ini saya zoom. Ketika ada penjualan yang tinggi teman-teman, nah ini kan volume sell kan gede kan. Nah ini kan breakout ke bawah, dan terbukti bahwa ini tuh sebenarnya udah breakout ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi harusnya udah cukup membuktikan ya. Jadi saya bakal lanjut ke saham yang tadi kan breakout, satunya lagi kan price action. Nah, untuk price action, saya akan contohkan di sahamnya ya teman-teman ya, saham Tugu atau asuransi Tugu Pratama gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini kalau saya bikin replay ya, saya bikin replay di sini. Nah, ini kan kelihatan nih teman-teman ada garis supportnya gitu. Terus ya kalau saya play, nah kita tuh ngambilnya tuh di sini teman-teman, pas benar week bawahnya di sini. Jadi sebenarnya tuh kalau di Tugu ini kita tuh kayak dikasih beberapa kesempatan hari ya teman-teman ya, untuk kayak ngambil di bawah titiknya ini. Nah, kalau orang yang ngambil breakout, mereka tuh cenderung ngambilnya tuh di garis ini teman-teman. Nah, cenderungnya tuh ngambil di garis ini. Nah, tapi kalau kita yang untuk price action, untuk Tugu ngambilnya kayak di garis-garis ini teman-teman ya. Nah, jadi dari yang aku jelasin teman-teman, untuk breakout dan price action, teman-teman lebih menarik yang mana nih? Boleh nggak nih aku nanya pendapat nih? Teman-teman tertarik yang mana? Gimana gimana? Nah, untuk emiten-emiten lain nanti akan dibahas nanti ya pada sesi Q&A ya. Takutnya waktunya nggak cukup gitu. Oke, ada yang bilang price action, ada yang bilang breakout. Oke, gimana nih yang lain? Masa cuma dua nih yang jawab nih? Oke, ada yang lebih suka price action. Price action tuh yang mana, Min? Yang ini. Nih, ada garis yang candle panjang ini kan. Nih, kita tuh ngambilnya di sini nih. Yang beneran di sini. Gitu. Price action. Ada yang suka breakout, price action. Kombinasi aja, Kak. Boleh kombinasi, tapi nanti ya kita bahasnya ya. Nah, jadi setidaknya ya teman-teman harus bisa menentukan nih, kira-kira suka yang mana dulu, baru nanti tinggal cari sahamnya. Nah, itu baru jadi PR-nya ya. Oke, jadi aku harap teman-teman udah paham untuk strategi teknikal. Apa aku bakal ngasih satu pertanyaan bagi yang mau nanya tentang seputar teknikal, tapi bukan bahas saham ya. Jadi mungkin kayak bahas teori, bahas penarikan garis, itu boleh ya teman-teman ya. Gimana? Satu pertanyaan. Nah, dari Kak Imam, di bawahnya Kak Imam kalau ada satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan nggak nih? Oke. Bagaimana tentukan, oke dari Kak Vivi dulu nih. Jadi saya stop ya dari Kak Oppo ya. Nah, dan dari Kak Vivi breakout-nya itu di garis 1045 ya. Betul, ini breakout-nya 1045. Lanjut, bagaimana tentukan trend bullish? Sebenarnya
Untuk menentukan tren bullish, itu ada banyak sekali metode dan cara. Metode dan cara ya teman-teman ya. Ada yang pakai metode, saya contoh pakai ini dah tunggu. Ada yang pakai metode, pakai ini saya moving average, ini saya pakai moving average 100 ya, saya bagi resep, ya mahal soalnya resep gitu ya. Di sini saya juga bisa menentukan dengan metode moving average, saya bisa menentukan bahwa kalau seandainya harga itu break di atas garis merah saya ini, EMA 100, ya saya bisa menentukan bahwa dia itu trennya naik. Dan kebalikannya juga, kalau dia seandainya nge-break ke bawah garis merah saya, nah itu saya bisa menentukan bahwa itu adalah turun gitu ya teman-teman ya, atau trennya turun. Nah di sini kan juga udah kelihatan kan teman-teman bukti-buktinya ya, karena saya lebih suka berbicara secara bukti. Nah, kalau pas garis merahnya itu dilewatin, dia cenderung turun. Tapi kalau dia garis merahnya dilewatin, cenderungnya naik. Nah ini kan suatu pembuktian ya. Nah ada juga yang pakai metode pakai ini, pakai garis support, garis resistance. Ada juga yang bisa bilang bahwa kalau dia udah ngelewatin garis resistance ini, dia juga naik, bisa. Ada juga yang bilang kalau dia ngelewatin garis support dia bakal turun terus, bisa. Jadi untuk menentukan tren bullish atau bearish itu ya tergantung metode teman-teman sendiri. Nah, tapi di sini aku mencontohkan 2 ya teman-teman ya. Itu dengan metode moving average 100 dan metode support and resistance. Contohnya seperti itu. Oke, jadi dibilang metode open low dan price action biasanya dilihat dari support resistance atau breakout-nya. Dari support resistance-nya tadi, sesuai teori. Kan nanti dijelasin bedanya MA, EMA, dan golden cross. Boleh? Oke, ini terakhir saya jawab ya. Itu pakai EMA 100 ya, Kak? Betul, ya. Ini pakai moving average 100. Oke, jadi saya udah terlalu panjang nih ngebahas si breakout dan price action. Udah setengah jam ya, setengah jam 7 menit. Oke, saya akan lanjut ke materinya. Mungkin teman-teman boleh bahas apakah kalian paham. Ini saya sekalian lagi nunggu ganti slide, ganti share screen-nya. Kira-kira teman-teman paham nggak nih? Nah, kira-kira teman-teman paham nggak nih? Kira-kira paham nggak? Ada yang bilang paham, yang lain bilang gimana? Ada bilang mantap, terima kasih ya Kak Eko, terima kasih. Price action-nya masih belum. Oke, setidaknya tadi sudah mengerti ya breakout-nya ya. Oke, yang lain mungkin? Yang lain? Paham nggak nih? Paham nggak nih? Paham. Kalau teman-teman masih bingung, bilang aja. Nanti kita bahas di akhir. Yang penting aku pengen teman-teman, setelah teman-teman keluar dari webinar ini, teman-teman tuh punya bekal buat fighting di pasar saham ya teman-teman ya. Maksudnya bukan fighting itu berantem gitu, enggak. Maksudnya ya punya ilmu supaya bisa cari cuan gitu ya. Tahu tekniknya gitu. Jadi nggak sembarangan beli, ini kelihatannya naik, beli ini kelihatannya turun, jual Enggak, kita harus punya dasarnya teman-teman ya. Kalau mau jual atau mau beli itu. Oke, jadi terima kasih yang udah bilang paham. Aku harap semoga ilmunya kepake teman-teman ya untuk teknikalnya. Nah lanjut, aku akan membahas teknik yang eh, lumayan sering dipakai nih oleh satu influencer. Kalian tahu nggak dengan salah satu influencer yang namanya Pak Frans, tahu nggak? Belajar saham plus, tahu nggak teman-teman? Belajar saham plus. Franciscus. Siapa ya tahu ya? Aku lupa ya. Frans Gunawan atau siapa? Teman-teman ada yang tahu nggak tuh? Atau mungkin yang lebih terkenal lagi Junaidi Karo, creative trader, City, creative trader. Nah, Franciscus Wiguna, nah itu. Nah, oke, kalau nggak apa. Jadi, aku akan membahas tentang teknik-teknik yang dia lakukan ya. Nah, jadi dia itu menggunakan teknik apa? Ya tentu dia nggak pakai teknik teknikal, dia nggak pakai ini ya teman-teman. Dia lebih cenderung menggunakan yang namanya bandarmologi. Nah, jadi aku harap teman-teman pasang kuping baik-baik ya, karena ini metode yang cukup banyak juga dipakai oleh para praktisi saham, dan ya contohnya adalah influencer Pak Frans itu, cuannya banyak, ya semuanya happy, dan dia lumayan sering ngasih sinyal, atau mungkin sering-sering komentar, yaitu adalah teknik bandarmologi. Oke ya teman-teman ya, saya akan lanjut bahas ya. Oke, jadi apa sih itu bandarmologi? Bandarmologi, saya bikin keempat poin ya teman-teman ya. Apa itu arti dari bandarmologi? Jadi poin pertama, apa itu bandarmologi adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperhatikan dan menganalisis pergerakan bandar di suatu saham atau bahkan sektor tertentu. Sehingga kita bisa mengambil keputusan jual dan beli berdasarkan pergerakan bandar. Nah, jadi di sini aku kasih kata kuncinya, kalau bagi teman-teman yang nggak ngerti, kata kuncinya itu adalah
kita mengambil keputusan jual dan beli berdasarkan pergerakan bandar, kata kuncinya. Jadi kita ngambil buy or sell based on, eee, bandar movement, kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah bandarmologi itu adalah sebuah terobosan analisis selain teknikal dan fundamental, begitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah analisis ini itu simpel, namun membutuhkan ketajaman membaca arah pergerakan dan pola pikir bandar. Nah, kata kuncinya adalah membaca arah pergerakan dan pola pikir. Nah, terus yang terakhir adalah yang paling umum adalah melawan aturan umum. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham, apa sih poin-poinnya itu yang dari sini, ya aku bakal ngasih tahu, bakal menjelaskan lebih lanjut tentang arti poin-poin ini. Jadi tadi kalau ngambil keputusan berdasarkan jual dan beli, berdasarkan pergerakan bandar, ya harusnya teman-teman itu kata-kata sederhana lah harusnya. Jadi ya, di pasar saham itu tentu ada yang menggerakkan teman-teman. Jadi ya, kenapa BBCA bisa naik, mengapa harga ASI bisa turun, mengapa harga PTBA bisa terbang masih dividen segitu banyak, itu juga ada campur tangan dari yang namanya bandar, teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, ya seperti itu. Jadi kita tuh ngambil keputusan jual dan beli berdasarkan pergerakan bandar. Nah, lalu selanjutnya adalah membutuhkan ketajaman membaca arah pergerakan dan pola pikir bandar. Ini maksudnya apa, teman-teman? Jadi, bandar itu adalah manusia. Ya karena, ya mungkin sih di Indonesia itu jual beli pakai robot, cuman setahuku kalau di aturan di Indonesia itu yang boleh tuh kayak cuman trailing stop, take profit, yang gitu-gitu teman-teman. Nggak boleh yang benar-benar kayak robot yang jual beli jual beli jual beli itu nggak boleh teman-teman. Jadi di Indonesia itu masih diatur bahwa untuk berjual beli itu harus orang gitu ya, untuk jual dan beli. Jadi bandar itu kan juga orang, dia juga trader seperti kita, cuman bedanya tradernya itu dia itu duitnya banyak gitu. Mungkin dia sekali beli bisa sampai puluhan M, ratusan M. Nah, tentu kan untuk jualannya kan nggak bisa sehari atau 2 hari. Nah, kita memanfaatkan selisih waktu yang digunakan oleh bandar tersebut, gitu ya. Nah, jadi untuk membaca pola pikir itu ya, kita tuh sebenarnya membaca manusia teman-teman, di bandarmologi ini. Karena beda orang, beda karakteristik. Beda karakteristik berarti bisa beda arah pergerakannya atau beda cara bandar itu mengendalikan sahamnya naik atau turun. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah melawan aturan umum. Jadi ya, pada umumnya bandar itu juga mempunyai strategi di mana, misalnya ada suatu chart nih, dia tuh mau breakout nih, udah kelihatan kayak mau naik gitu. Contohnya, ini garis support nih, terus sahamnya itu candle udah dibikin begini nih. Nah, terus tiba-tiba besoknya tuh langsung ARB gitu merah. Teman-teman pernah nggak ngalamin kejadian seperti ini? Misalnya kayak udah breakout nih, ternyata dia malah ARB gitu. Pernah nggak teman-teman? Udah beli saham nih, "Wih, kelihatannya naik banget nih, tinggi banget nih." Tahu-tahunya langsung turun, habis gitu. Wah, pernah di Kejen. Gimana tuh yang lain tuh? Pernah nggak ngalamin beli 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 saham tuh seperti itu? Coba-coba. Pernah nggak nih teman-teman? Oke, dari Kak Lili kan pernah. Coba nih mungkin dari Kak siapa nih? Dari Kak Ima mungkin pernah nggak mengalami? Atau dari Kak Ana? Tuh, dari Kak Ana rekamannya ada nggak? Ada nanti ya. Oke, untuk saham yang downtrend sebagaimana tadi sudah dijawab ya. Oke, dan oke pernah Kak gitu ya. Jadi ya sebenarnya bandarmologi itu seperti itu teman-teman. Dia tuh menggunakan jebakan technical breakout untuk menjebak kita untuk beli, ternyata mereka yang jualan. Seperti itu ya teman-teman ya, bandarmologi. Nah lanjut, aku bakal lanjut, next slide. Nah seberapa ampuh sih analisis bandarmologi ini? Oke, keadaan keuangan Frank, oke. Jadi, analisis bandarmologi ini dapat dikatakan dapat mengalahkan analisis fundamental dan teknikal karena dia itu nggak peduli terhadap teknikal dan fundamental dan dia itu tidak kenal jenis saham dan tidak kenal rasionalitas pada umumnya. Nah, maksudnya apa sih? Tuh, kalau masih pada bingung kata-katanya. Jadi tidak memperdulikan teknikal dan fundamental. Contohnya tadi ya teman-teman ya, kayak misalnya ini tadi kayak bikin flag gitu, terus udah ke sini gitu, tahu-tahunya di-ARB-in gitu. Nah, itu contohnya tidak mempedulikan seperti itu. Lalu yang kedua adalah jenis saham itu tidak kenal rasionalitas pada umumnya. Nah, contohnya kayak teman-teman tahu nggak saham-saham kayak Pegun, saham kayak Citi, saham-saham yang apa ya, STTP, itu kan jarang kita dengar ya. Tapi sebenarnya mereka tuh digorengnya tuh tinggi, sekali naik itu bisa ARA. Nah, itu kerjanya bandar teman-teman. Jadi ya
bandarmologi itu nggak kenal rasionalitas saham, nggak kenal volume, tahu-tahu ya kita bisa nentuin, oh ini bakal digoreng naik, ini bakal turun. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut. Jadi sejauh ini teman-teman kira-kira nangkep gak nih konsepnya nih tentang bandarmologi kurang lebih? Boleh dong komentar teman-teman. Chat. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, kalau ngerti bilang ngerti gitu. Biar nanti kita masuk sesi Q&A aku bisa mempersiapkan diri gitu ya. Gimana yang lain? Nangkep Kak? Thank you Kak Daniel. Terus lanjut. Ada yang nangkep? Nangkep. Kata Kak Fatmawati mengerti. Terima kasih Kak Fatmawati. Kata Kak Ponpoy lanjut Kak. Siap. Kata Kak AN bisa. Kata Kak Oma mengerti. Oke. Siap ya. Oke, jadi saya lanjut ya teman-teman ya. Karena udah cukup banyak yang mengerti. Saya lihat di kolom komentar. Jadi saya akan membahas tentang siapa itu bandar. Tadi kan aku ngejelasin tentang singkatnya gitu ya. Tadi kan nama ilmunya. Sekarang tadi kan yang dikatakan adalah bandar. Nah sekarang siapa sih itu bandar? Bandar dalam konsep bandarmologi adalah suatu entitas, suatu aktor atau entitas di pasar saham yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pergerakan harga saham secara signifikan. Kuncinya, istilah ini umumnya digunakan dalam konteks spekulasi dan teori konspirasi di kalangan investor saham. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan ya. Katanya ada Kak Lili panjang, lalu ada Kak Fahmi bilang MG. Oke, berarti udah lumayan nangkep ya. Contoh bandar itu seperti itu. Nah, lalu lanjut. Bandar itu juga biasanya sering disebut dengan namanya market maker, gitu ya. Market maker adalah lembaga atau individu yang bertindak sebagai pihak yang menyediakan likuiditas di pasar. Mereka menawarkan harga jual dan beli untuk saham tertentu dan bertanggung jawab menjaga kelancaran perdagangan. Dalam istilah hal ini, bandar dapat mengacu pada market maker yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan spread atau selisih antara harga jual dan beli di pasar. Nah, jadi ada dua kata nih teman-teman. Satu itu adalah bandar, satu lagi itu adalah market maker. Nah, apa sih perbedaannya di antara dua kata ini? Jadi bandar itu ya teman-teman ya, aku rangkum nih. Bandar itu adalah orang. Jadi kayak ibaratnya aku pematerinya gitu. Aku pemateri dan market maker adalah kegiatan memberikan materi. Market maker itu seperti itu teman-teman. Jadi action yang sedang dilakukan atau seseorang yang bertanggung jawab atas action tersebut. Itu disebut market maker. Atau kalau mau bahasa lebih sederhananya lagi, bandar itu adalah aku yang mempunyai anggap sih, semoga aku tuh kayak punya duit 1 triliun dan aku itu lumayan sering naikin turunin saham. Aku tuh disebutnya bandar. Dan market maker itu adalah tim aku yang bekerja sama untuk menjaga supaya saham itu bidnya nggak bolong-bolong. Oke, contoh bidnya itu rapi, di kiri 10.000 semua, di kanan 10.000 semua. Nah itu namanya tim market maker gitu ya. Jadi kurang lebih sederhananya perbedaan antara bandar dan market maker tuh seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Gimana? Ada yang mau aku kasih pertanyaan tadi? 3 pertanyaan kayak atau berapa pertanyaan gitu ya? Gimana? Ada yang mau nanya nggak nih? Aku jawab dulu dari Kak Lili ya. Kak Lili udah aktif banget nih. Terima kasih ya, aku kasih poin bonus dah buat jawab. Yang lain mau nanya boleh. Paham, tapi ini susah diharmonisasi antara teknikal dan bandarmologi biar cuan. Soalnya kan bandarmologi bisa ngeprank orang pakai teknikal. Betul, itu juga salah satu yang akan kita bahas juga. Bagaimana cara menggabungkan antara bandarmologi dan teknikal yang udah aku pakai selama ya 2 tahun setengah ya, karena setengah tahunnya buat belajar gitu ya di pasar saham ya gitu tonton ya. Oke, terus kata-kata ambigus, bisakah market maker sekaligus bandar? Bisa. Ibaratnya kan tadi aku bilang, bandar itu adalah anggapnya aku sebagai pematerinya. Market maker adalah sekelompok orang atau tim yang melakukan aksinya gitu. Jadi apakah aku juga bisa disebut sebagai market maker dalam hal ini? Bisa gitu. Karena aku yang sedang bertanggung jawab melakukan aksi pemateri ini. Anggapnya seperti itu. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum aku lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Kalau nggak ada, nggak apa ya. Jadi nanti ya bisa disimpan pertanyaannya untuk Q&A ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi aku akan membahas tentang bagaimana cara membedakan broker retail dan broker bandar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada nggak yang pakai Ajaib nih, XC?
Ada yang pakai ajaib nggak di sini? Aku tanya nih, survei survei survei. Ada yang pakai ajaib nggak, teman-teman? Yang logonya Aladin itu loh, lampu bukan lampu, apa sih, teko ajaib, apa sih, aku nggak tahu namanya. Gimana? Ada yang pakai ajaib nggak, teman-teman? Ajaib. Aku pakai XC. Ada yang pakai Mirai Aset? YP? Mirai Aset, ada yang pakai? Atau yang paling umum nih, iPod. Ada yang pakai iPod nggak, teman-teman? Ada yang pakai iPod nggak? Aku ajaib, oke. YP, wih, boleh nih, TM YP. Boleh, boleh. Oke, nggak, Mirai ya mahal deposit, oke. Ada yang mungkin pakai Stockbit sekuritas gitu, Stockbit gitu. Ada yang pakai kayak gitu. Jadi di sini ajaib ya, ajaib iPod ya rata-rata ya. Nah, yang terjadi pada Goto kemarin antrean motor cabut atau 147. Oke. iPod dan Stockbit boleh. Ada yang pakai ini CV Mandiri Sekuritas. Ada yang pakai Mandiri Sekuritas. Sinarmas itu kalau nggak salah Sinarmas tuh apa ya setahu saya? LG atau AO ya? Sinarmas ya. Oh, sorry teman-teman, saya nggak hafal itu semua ya. Karena banyak kalau mau dihafalin gitu ya. Kayak kata IT sekuritas bank mahal, haha. Iya ya, pada umumnya seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang pakai brokernya itu? Oh, Henan Putera HP. Oke. Di sini teman-teman ada nggak yang pakai ini MG? MG itu Semesta Sekuritas. Ada yang pakai nggak? Semesta. Absen dulu nih yang pakai Semesta. Ada nggak nih? Ada nggak nih yang minimal depositnya 100 juta? Atau yang pas dapat event minimal depositnya 50 juta? Gimana? Ada yang pakai nggak, teman-teman? MG. Nggak kuat. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Lanjut, mungkin ada yang pakai JUC, Joins, YB ya, Jasa Utama Capital, itu broker GB, atau ada yang mungkin dari luar negeri nih, siapa tuh dengerin Zoom-nya dari luar negeri, itu pakai AK ya, AK. AK itu kunci, aku lupa, yang logonya kunci itu ya, sekuritas asing, logo kunci, tuh. Atau yang pakai RX nih, asing juga nih, Juanta, gitu, itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman kan, di sini kan trader kan, teman-teman mengaku nggak bahwa teman-teman tuh trader? Teman-teman mengakui nggak kalau teman-teman tuh seorang trader? Itu dulu. Mengakui nggak? Atau trader kayak atau swing trader gitu? Harusnya sih aku harap teman-teman tuh bukan aku harap sih, aku ngerasa teman-teman sih mengaku ya trader, investor, ya scalper gitu ya sebutannya ya. Nah itu kan pada umumnya kan menggunakan kode seperti XC ini. XC itu ajaib. YP itu contohnya adalah ya tadi apa sih Mirai Aset, PD, pakai IPOD, CC, itu Mandiri Sekuritas gitu. Nah nah justru kan kita tuh jarang ya teman-teman ya untuk pakai yang namanya MG, YB, AK, RX, YU. Apalagi kita pakai ZP gitu, pakai Maybank. Biasanya kan jarang ya. Biasanya kan jarang kita pakai seperti itu. Nah, biasanya itu broker bandar adalah yang seperti ini. Tuh. Cuman ini suatu disclaimer teman-teman ya. Ini tuh yang berdasarkan ini berdasarkan yang sering kami jumpai. Jadi kami nggak apple to apple menentukan bahwa MG ini bandar. Enggak. Tapi pada umumnya seperti ini gitu. Nah, lanjut. Jadi, aku harap teman-teman udah bisa ngebedain ya. Oke, Beyond BNI Sekuritas mana? Kok nggak ada, Kak? Oh, ini listnya nggak semua. Kalau semua kepanjangan ya. Karena ini kepanjangan listnya. Kalau ditulis semua. Jadi kurang lebih umumnya seperti ini. Oke? Jadi aku bakal langsung aja untuk dalam materi yang, dari tadi teori bingung nggak? Nah, aku pengen langsung ke yang namanya praktek aja. Gimana teman-teman? Udah siap praktek belum? Kalau teman-teman udah siap praktek, boleh ya untuk komentar siap gitu. Aku sekalian nunggu ganti share screen. Tuh, ganti share screen. Teori dulu, Min. Oke, teorinya udah kelar. Pusing pala kalau bahas teori doang. Siap, siap. Discord. Siap. Screen aku kelihatan nggak nih? Screen iPod. Oke, screen iPod aku kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Aku pakai iPod. Kelihatan. Oke, ada yang lain nggak nih? Oke, baru satu nih. Tuh, kalau satu ragu-ragu nih, satu ragu-ragu. Oke, ada yang bilang kelihatan, Kak. Lihat. Oke ya. Jadi aku bakal ngasih teman-teman 3 saham. Pertama nih yang teman-teman jawab untuk dicek bandarmologinya. Dan kita akan membahas juga nih langsung. Gimana gimana? Ada yang mau bahas? Ada yang mau lanjut? Kasih dulu rekomendasi sama apapun dah. Oke, ada yang bilang Cars. Ada lagi nggak nih?
Satu cars ya, aku kunci dulu nih. Satu cars, sama apa nih teman-teman yang mau dianalisa? Sama apa aja teman-teman? Waduh, satu orang satu ya Kak, Kak Lili. Ada cars, ada Akra, dan PNLF. Cukup ya teman-teman ya. 3 tercepat ya. Oke. Jadi nanti sama akan kita bahas, tapi kita akan membahas tentang teorinya. Nah, contoh kita ngelihat era teman-teman. Tadi kan saya kan nulisnya era kan. Era. Nah, era kan era jaya gitu. Oke, ini saya kecilin dulu. Jadi saya akan sedikit ngasih tips and trick gitu teman-teman. Nah, jadi misalnya, ntar ini saya kasih replay. Replaynya itu secontohnya di sini. Di sini. Oke. Terus ini saya play 1 kali candle-nya. Tak gitu. Nah, jadi bandarmologi itu ya kita nganalisa tentang bandar dan retail gitu ya teman-teman ya. Kata kunci sederhananya seperti itu. Nah lanjut, bagaimana cara menganalisanya? Itu yang akan jadi sebuah pertanyaan. Cara menganalisanya ada seperti itu teman-teman. Aku akan ngebocorin trik yang udah aku pakai kurang lebih selama 2 tahun ya teman-teman ya. Gimana cara kita bisa menentukan hari apa sih kita bisa narik-narik bandar, narik-narik broker summary-nya gitu ya. Di sini sebagai alat bantu, aku menggunakan ini nanti dijawab ya. Untuk sebagai alat bantu aku menggunakan iPod karena yang paling jelas menurut aku. Jadi iPod itu ya Indo Premier Sekuritas. Ini versi laptopnya ya, versi desktopnya. Tapi untuk versi HP-nya ada, cuman aku lebih suka lihat versi desktopnya. Nah, jadi ini alat bantu kita yang pertama. Jadi kalau teman-teman seandainya mau lihat broker summary, mau yang kayak aku, boleh daftar aja iPod karena gratis kan. Kalau saya cuma bayar 100.000, bukan gratis. Bayar 100.000, tapi bisa ditarik lagi. Aku sih begitu. Oke lanjut. Nah, misalnya dari era nih, kita lihat nih. Gimana sih caranya biar kita tahu nih, misalnya kita bingung nih besok mau beli nih, aduh, anggap kita misalnya hari ini hari Senin ya teman-teman ya. Ini Monday, Senin 9 Januari 2023. Kita bakal mikir, waduh, beli nggak ya saham era? Ini kelihatannya udah mau breakout nih. Ini kelihatannya udah mau breakout nih. Beli gak ya, beli gak ya, beli gak ya? Nah, untuk menentukan yaitu kurang lebih pergerakan bandar tumbang akumulasi atau tidak, aku tuh biasanya ngetek dari H-1 dari harga titik terendahnya. Nah, contoh kan kalau dari pemetaan si era ini, kan kita bisa ngeliat teman-teman ya, bahwa harga terendahnya itu ada di si ini. Bentar. Harga terendahnya itu kan kurang lebih ada di sini. Betul nggak teman-teman? Ada di sini harga terendahnya. Yang tanggal 7 Desember. Teman-teman sepaham nggak nih sama saya? Sepakat nggak kalau harga terendahnya itu di 7 Desember? Gimana? Sepakat nggak teman-teman? Nanya dulu nih. Kalau sepakat, kayak dia bilang sepakat ya. Nah, jadi saya tuh biasanya menarik H-1 dari hari titik terendahnya. Contoh, terendahnya itu kan 7 Desember. Saya tariknya itu tanggal 6. Gitu teman-teman. Karena saya itu menganalisa seperti ini teman-teman, selama kurang lebih setengah tahun. Anggap aja teman-teman, misal teman-teman adalah seorang bandar gitu ya. Nah, teman-teman nggak tahu nih, teman-teman ngerasa bahwa, oh hari ini saya beli dulu di harga 1.000, saya beli sebanyak 100 lot. Nah besoknya kalau ada yang jual, kalau ada yang panik selling ini, ada yang panik jualan, biasanya nampung lagi. Karena kan kita nggak akan pernah tahu bahwa kalau saham itu naik atau turun, kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi kurang lebih kalau dalam pemikiran bandar itu, coba gue cicil dulu nih, mumpung lagi di supportnya. Jadi supaya harganya itu nggak breakout. Nah ternyata pas udah breakout, banyak yang jualan, ya udah saya tampung beli gitu. Nah jadi H-1 dari titik terendahnya itu adalah di tanggal 6 Desember 2022. Begitu. Nah ya, H-1-nya ya. Ini kan hari H-nya 7 Desember. Lalu H-1-nya itu ada di 6 Desember. Nah, jadi kita tarik. Jadi kita tarik ya. Jadi kita tarik 6 Desember. Di sini 6 Desember 2022. Ini saya tarik sampai dengan tanggal, kita nganalisanya itu sampai tanggal 9 ya. Anggap hari ini kita tuh hari Senin, tanggal 9. Nah, contoh hari 9 Januari, Monday. Kita cek secara net. Net ya teman-teman ya, fokus ya di net dan value. Kalau sahamnya itu besar, kita fokus ke net ya. Tapi kalau sahamnya agak sedikit gorengan, kita bolehlah ganti-ganti net dan value. Nanti perbedaannya apa, nanti akan kujelaskan. Nah, berdasarkan data yang ada ya teman-teman ya.
di sini data yang ada, kita bisa menentukan bahwa top 1 leader orang yang membeli ini adalah si RX. RX ini yang tadi kita tulis di contoh-contohnya, RX ini adalah broker bandar ya teman-teman ya. Orang yang punya duit banyak gitu. Jadi seperti itu contohnya. Nah, dia itu beli di harga 402 teman-teman. Kita lihat lagi chartnya 402 itu ada di sini. Gitu ya. Harganya itu ada di sini. Nah, sekarang aku mau menanya lagi ke teman-teman. Mungkin nggak teman-teman udah beli saham nih, seharga 14 miliar, terus teman-teman mau rugi aja. Ada yang mau nggak gitu? Punya duit 14 miliar, terus udah, gue udah beli nih, rugi aja lah, rugi. Ada yang mau nggak begitu? Mau jual murah aja, ada nggak gitu? Oh, tahunnya salah. Oh iya. Bener ini. Ini 2022, Kak. Ini 2022, ini 2023. Betul. Ini betul, Pak, tahunnya. Oke. Ada nggak teman-teman yang mungkin sepemikiran sama saya? Kalau menurut pemikiran saya tuh mau cari cuan, ya kalau bisa ya saya beli di harga 100, saya jualnya di harga setinggi mungkin. Nah, ya begitu ya teman-teman ya. Kurang lebih penggambarannya. Nah, karena bandar cut loss karena ketemu bandar yang lebih gede, bisa jadi gitu. Nah, sekarang kita ya teman-teman, kita coba dibalik-balik aja logikanya gitu. Kita tuh melawan hukum aturan bawaan gitu ya. Nah, sekarang ada nggak orang yang mau rugi 14M, terus ini ada bandar nih, ruginya sampai 8M. 8M kalau ke harga sini, kita tarik garis ya, mereka rugi 2,2%. Udah tau 2,2% dari 14M itu kan berarti sekitar 140 dikali 2, 140 dikali 2, 280 juta, itu belum termasuk sama fee-nya kan berarti. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau rugi segitu? Saya sih nggak mau ya, saya sih nggak mau rugi sih kalau trading saham sih. Nah, begitu teman-teman. Jadi, bagaimana nih caranya supaya si bandar RX ini, bandar MG, itu tuh bisa narik harga gitu, supaya bisa jualan di harga atas. Nah, caranya adalah ya mereka menaikkan harganya gitu. Nah, di sini kan udah kebukti ya teman-teman ya. Ini kalau saya play lanjutannya, akhirnya kan mereka kan naikin harga nih. Akhirnya kan mereka naikin harga di tanggal 10 Januari. Kita cek nih, di 10 Januari. Aduh, ke close lagi. Nanti saya buka lagi. Kita cek nih di tanggal 10 Januari. Set, gitu. Oh, ternyata yang membeli itu juga mereka. Karena untuk menaikkan harga saham itu diperlukan duit juga teman-teman. Jadi untuk naikin, jadi tahap-tahap untuk dalam penggorengan saham itu ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4. Jadi tahap yang pertama itu trading view. Tahap pertama itu ada yang namanya akumulasi. Jadi akumulasi itu ya proses di mana dia tuh ngumpulin barang teman-teman. Bentar, saya tunjukin bentar. Trading view ketutup, sorry teman-teman ya. Kepencet nih X-nya, aduh, malu-maluin. Udah jadi praktisi tapi masih sering salah close ya. Oke, bentar ya teman-teman ya, sorry ya. Bentar. Pak, tadi era. Bentar ya teman-teman ya. Ini era, kita launch chart. Aduh, malu-maluin. Aduh, sorry ya teman-teman ya, gangguannya ya teman-teman ya. Dimaklumin ya teman-teman kalau bisa ya. Ke close nih, aduh. Oke, jadi yang teknik alur-alur dari penggorengan saham itu ada yang namanya akumulasi. Nah, akumulasi itu bentuknya seperti apa sih? Akumulasi itu contohnya adalah seperti ini teman-teman. Akumulasi itu, ntar aku kasih gambarnya. Akumulasi itu contohnya ya dari tanggal segini sampai segini teman-teman. Itu namanya akumulasi. Lanjut, setelah proses akumulasi, ada yang namanya proses markdown. Jadi markdown itu apa artinya? Markdown itu adalah penurunan yang disengajakan. Jadi kayak,
aku mau beli barang lagi nih, tapi dengan harga murah. Ya udahlah, aku turunin nih. Aku sengaja jual nih, jual beberapa duit supaya ya harga sahamnya turun, aku bisa beli lagi di bawah. Itu adalah teknik markdown. Biasanya alur keduanya itu seperti itu. Nah, alur ketiganya itu biasanya adalah markup, teman-teman ya. Alur ketiga adalah markup. Markup itu contohnya seperti apa? Markup itu ya seperti menaikkan harga. Seperti ini nih kalau di era, gitu ya. Bentar. Oke, contoh untuk markup itu seperti ini. Nah, lalu yang terakhir adalah proses distribusi. Jadi distribusi itu ya bandar, kenapa harga ini turun? Ya karena bandar tuh berjualan teman-teman di sini. Bandar tuh berjualan di area-area segini teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman, 4 proses cara penggorengan saham. Dia awali dengan yang namanya akumulasi, lalu di markdown, diturunkan harganya, lalu di markup, supaya bandar itu bisa untung, dan lalu yang terakhir adalah di distribusi, dijual, gitu. Nah, makanya kalau kenapa era harga turun ya karena bagiannya teman-teman, bandar Erek ini udah punya barang dari harga berapa gitu. Mereka tuh average-nya udah average bawah. Boleh dong kalau orang udah beli, jual, ya sama kayak kita. Gitu. Contoh ya, kita tarik gitu, di tanggal berapa nih. Contoh kita tarik tanggal-tanggal mulai turunnya itu kan dari sini kan berarti ya. Ini kan titik turunnya, Hamin satunya gitu, pulse-nya. Jadi sebelum turun, ini naik terakhir 16 Februari 2023, 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal hari ini ya, Mei. Mei. Pokoknya tadi ada RX, ada MG ya, ada LG di sini. Sampai today. Nah, di sini MG-nya, ya mungkin bandar tuh nggak harus jualan, cuman pasti ada yang jualan. Nah, contohnya di sini yang jualan adalah si MG, teman-teman. Begitu. Kalau kita tarik tadi, MG punya average di harga 400-an, terus dia itu jualan di harga 534. Nah, itu kan duit besar ya, teman-teman ya. Nah, bandar itu seperti itu, teman-teman, cara kerjanya. Begitu. Jadi kurang lebih konsep bandarmologi itu seperti itu. Nah, nanti untuk cara mengkombinasikannya di PPT di materi selanjutnya akan saya bahas ya, teman-teman ya. Nah, ini praktik penggunaannya. Nah, namun sekarang saya akan ngasih ya 1-2 pertanyaan lah. Tadi tiga list saham ya tadi. Oh, untuk list benar, oke nanti akan saya share. Tadi kan ada saham apa tadi? Ada Kars, Akra, sama PNLF. Coba ya. Kars, nah, saya ketik dulu Kars. Kita lihat chartnya dulu. Karena ya kalau malah ketik chart Kars, aduh, ketik dulu Kars Indonesia ya, Bintrako Tarma. Contoh Kars. Nah, saya akan analisa dulu untuk Kars ya. Jadi saya di sini akan menganalisa bahwa kenapa nih? Pasti kan pertanyaannya kenapa nih harga Kars mungkin turun? Atau mungkin pertanyaan keduanya, apakah Kars akan naik? Ini saya analisa. Kalau sebagai saya analisa, saya bakal coba untuk tarik jangka jauhnya dulu nih. Karena kita bisa lihat bahwa harga sahamnya itu balance di harga segini-segini aja kan teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah dia akan kembali ke harga yang mungkin 101 ini, atau mungkin bisa turun nih di bawah 70. Nah, saya akan melakukan analisis. Tentunya sebelum harga ini masuk ke zona ini, mulai stabil itu kan dari sini teman-teman ya, menurut saya dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 26 Desember. Nah, saya bakal tarik Hamin satunya di 23 ya, 23 Desember. Karena di sini saya ngeliat bahwa itu teman-teman tadi, saya ngerasa bahwa harga saham itu mulai seimbang di antara sini. Karena kalau di sini masih ada naiknya terlalu sadis, ya oke begitu teman-teman yang saya lihat ya. Gitu. Coba, ini tanggal berapa tadi? 23 Desember. 23 Desember 2022. Desember, tanggal 23, sahamnya Kars, sampai hari ini ya. Gitu. Nah, di sini aku bisa menganalisa bahwa ini kan institusi ya teman-teman ya. Kars itu kan ada anomali. Sebenarnya bandar tuh punya barang di average. Bandar itu punya average barang di kurang lebih segini teman-teman ya, 84, 85, 84, 90, 95. Nah, kalau kita totalin average-nya itu di average 85,7.
Jadi kan bandar tuh sebenarnya kan punya harga juga di 85,7. Kalau kita bulatin ke atas 86 ya teman-teman ya. Kita cari garis amannya ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam kondisi KAR ini, di dalam periode waktu 23 Desember sampai hari ini, bandar itu masih punya di average 86. Nah, mungkin ada kemungkinan ya teman-teman, kalau bandar tuh ingin menaikkan harganya sekali lagi. Tapi kita nggak akan pernah tahu kapan KARS ini akan dinaikkan. Cuman berdasarkan data yang ada, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau aku bisa bilang harga ini bakal naik atau enggak, menurut aku bisa. Karena alasannya apa? Karena masih ada uang yang besar di dalam saham ini. Contoh kalau aku nggak anggap deh nih nomor satunya. Kita anggap aja sih si nomor 3 nih. Kita anggap aja si nomor 3. Ada nggak sih orang yang mau punya uang 7M, terus dia AVG 90 lagi? 90. Dia punya uang tadi berapa? 90, harga sekarang 77 kan? Nah, ada nggak orang mau loss 15%, dia itu punya harga barang itu 7M. 7M 15%-nya kan berarti 1M 950 juta kan? Ya kan kalau 7. 7 itu 15%-nya berarti kan 700 juta plus 350. Berarti kan 1 miliar 50 ya. 1 miliar 50 juta. Sorry. Nah, ada nggak sih orang yang mau loss sebesar itu 1 miliar lebih? Nah, belum sama fee-nya, belum sama apanya. Nah, aku sih nggak mau apalagi orang-orang yang punya duit ya teman-teman ya. Contohnya itu seperti itu. Nah, lanjut tadi saham yang kedua, tadi apa kesepakatannya? Saham kedua tadi PNLF. Kita cek ya PNLF ya teman-teman ya. PNLF. 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 Nah, PNLF lagi turun drastis banget. Kita juga harus cari tahu nih kenapa bisa turun. Dan di sini aku melihat ya teman-teman ya, bahwa penurunan yang cukup sadis ya teman-teman ya. Itu kita bisa lihat dari tanggal, nah, di sini nih sebenarnya. Kita tarik dulu agak jauh ya teman-teman. Kita klasifikasi dulu. Ini kan timeline-nya panjang. Sebelum H-1 dari sebelum turun-turunnya, berarti tanggal 21 Oktober 2022. 21 Oktober 2022 sampai hari ini. Contohnya tadi PNLF ya. No, kita lihat. Nah, investor terbesarnya itu masih ada di ZP, MG, EP, PG. Itu ya teman-teman ya. Ini sih kalau aku analisa cenderung masih broker-broker bandar semua ya ini ya. Ini MNC Sekuritas bisa jadi bandar juga gitu ya. Nah, sekarang aku bagi. Jadi untuk jangka panjangnya kurang lebih itu bandar ada di average 430. 430 kita tandain nih teman-teman cara analisanya. Kita tandain di 430. Oke. Dan lanjut ya teman-teman ya. 430 dan kita cek juga untuk waktu-waktu terkecilnya nih. Dan aku ngerasa untuk waktu yang pendek nih, mulai turunnya itu dari tanggal 20. H-1 kita cek tanggal 17. 17 Maret 2023. 17 Maret 2023. Kita cek. Oh, ternyata bandara ini berubah nih. Ternyata masih ada CYP, ZP, MG, AK, AR, XC. Nah, ini aku juga ada curiga ini sedikit retail ya. Jadi kemungkinan kalau aku disuruh kasih kesimpulan, secara jangka panjang, saham ini itu mampu berpotensi untuk balik ke harga di atas 430. Namun, saham ini juga memiliki kemungkinan untuk diturunkan terlebih dahulu. Kurang lebih sampai ke level supportnya di harga 240. Karena masih ada retail ya teman-teman ya. Masih ada retail-retailnya. Nah, sekarang kenapa pertanyaannya kalau ada retail, kalau ada retail, harga saham itu harus turun. Nah, karena kan kalau teman-teman megang 100 juta, teman-teman megang saham masing-masing 100 juta. Di sini ada 65 orang, berarti kan 6,5 M kan, kita 6,5 M. Nah, contohnya ada orang lain yang mau ngangkatin sahamnya 10%. Nah, berarti kan kalau kita seandainya TP semua, berarti kan bandar tuh harus nanggung duit kita sebesar kurang lebih 7M lebih kan teman-teman. Nah, itu bandar tuh nggak pengen begitu. Bandar tuh pengen kalau bisa ya retail itu sedikit, dia naikin harga, yang beli itu ya retail lagi nanti pada akhirnya. Jadi begitu ya teman-teman ya konsep bandarmologi. Nah, untuk terakhir tadi sama apa tadi? PNLF, ESA ya. Dan terakhir ESA ya teman-teman ya. ESA. Kita udah kepanjangan nih, udah 1 jam 15 menit. Tekor jadwal, cuman nggak apa. Oke, ESA. Oke, ini masuk ke dalam watchlist aku. ESA kenapa bisa turun?
Kita cek clustering support and resistance-nya. Oke, jadi dia ada support 476. Jadi ada kemungkinan dia bakal berhenti di harga sini, dan kita lihat H-1 belum drop jauh, yaitu ada di 11 April. Kita cek ya, 11 April. 11 April. Ini 11 April kapan ya? 11 April 2023. April 11 April 2023. Ya, 11 April 2023 sampai hari ini. ESA. Nah, di sini Bandar sih teman-teman yang cenderung ngambil ya. Cuman masih ada massive selling dari si KI ini ya. Nah, di sini juga ada retail yang ngambil. Nah, jadi kalau aku ngasih kesimpulan, 750 bentar. Oke, 750. Aku menyimpulkan bahwa kalau di analisa bandarmologi, kemungkinan harga itu juga akan berhenti teman-teman di harga 476. Dan ada kemungkinan juga setelah dia kena harga ini, dia tuh bakal mantul lagi ke atas. Mungkin akan nutup gap, atau mungkin ke harga 750, menjemput para supaya bandar tuh bisa jualan. Nah, kurang lebih itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sudah ya teman-teman ya. Jadi aku bakal lanjut ke terakhir nih. Aku bahas cepatnya tentang praktik penggabungan strategi teknikal dan bandarmologi. Nah, jadi penggabungan strategi teknikal dan bandarmologi itu seperti apa teman-teman? Contohnya tadi kayak di era ya teman-teman ya. Kenapa aku pakai era terus? Karena paling kelihatan banget nih contohnya. Nah, contoh tadi yang di bawah sini. Kalau kita tarik analisanya kan tadi kan brokernya itu kan di sini kan dia ada pola namanya flag kan. Nah, flag itu kalau dia naiknya ke atas, breakout itu tinggi. Jadi cara menggabungkan datanya adalah kita cek nih, mana replay ini. Nah, contoh kita kayak besoknya mau beli nggak nih? Up. Nah, tadi kan kita ngecek nih dari tanggal 6 Desember 2022. 6 Desember 6 Desember 2022 sampai tanggal 9 Januari. 9 Januari. Nih, era. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita tuh bisa ngekombinasinya itu gini teman-teman. Wah, ternyata dengan pola flag seperti ini dan dengan bandar yang memegang barang seperti ini, pertanyaan pertama, mungkinkah bandar menjual untuk menurunkan harga lagi? Mungkin ada kemungkinannya, cuman kemungkinannya itu tidak besar karena bandar tuh udah pegang duit 14M di saham ini. Jadi kan sebenarnya kalau mau dinaikkan lagi, kalau mau dinaikkan kan lebih mungkin daripada diturunin. Kalau diturunin lagi, bisa jadi average-nya malah ya nggak tahu kemana-mana, bisa jadi lebih turun lagi, tapi harga bisa lebih turun. Nah, jadi cara mengkombinasinya seperti itu sih teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai paham antara teknikal dan bandarmologi. Jadi apakah ini akan breakout? Kemungkinan terbesarnya aku bisa bilang 60% sampai 70% breakout. Dan apa hasilnya? Ya kita bisa lihat sendiri. Hasilnya itu breakout. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk penggabungan bagaimana cara strategi teknikal dan bandarmologi melalui breakout gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini teman-teman paham nggak nih? Oke, untuk Kak Kristen nanti ya di Q&A ya, saya jawab. Untuk teman-teman kurang lebih paham nggak nih? Untuk materi yang saya bahas nih dari tadi. Paham nggak? Oke, masih bingung Pak cara ngambil hamil satunya? Boleh. Yang lain gimana nih? Yang lain? Saya akan jawab nanti ya. Kalau masih pada bingung, oke, nggak apa. Jadi saya akan lanjut. Boleh teman-teman komen dulu.